Ketemu lagi dengan Tati Agustus Channel Petani Tebu Rakyat Intensifikasi dari Desa Wonorejo, Kecamatan Trogowungu, Kabupaten Pati. Saya ucapkan salam sehat semuanya buat saudara-saudaraku semuanya ya. Karena sehat bisa beraktivitas apa saja. Pekerjaan saya sebagai petani tebu adalah pilihan dari hidup saya. Karena sebagai petani tebu itu bagi saya adalah menyenangkan ya, dan tidak ribet, tidak sulit, tapi tidak mudah bagi siapa saja yang belum pernah menanam tebu. Tanaman tebu itu di wilayah Pati bisa berkembang subur ya, mungkin karena tanahnya atau bagaimana ya. Jadi ada beberapa hal saya memilih jadi petani tebu itu. Pertama, tebu itu adalah tanaman yang sangat bermanfaat dari pucuk daun sampai akar. Kedua, usia tanaman tebu itu tidak pendek ya, jadi jangkanya itu jangka panjang. Jadi pengerjaannya itu bisa santai-santai tapi harus tepat waktu dalam pemeliharaannya. Ketiga, karena di wilayah Pati ini dekat dengan pabrik gula, yaitu pabrik gula Trangkil, anak perusahaan dari PT Kebon Agung. Udah klop, jadi enak ya untuk bekerja sebagai petani. Yang penting kita sebagai petani itu punya modal. Tiga, yaitu harus punya cuan. Kedua, punya lahan. Ketiga, punya pekerja. Itu udah bagus. Jadi apa ya? Jadi enak dalam pengerjaannya itu sehari-hari. Kita bisa mengerjakan sampai berapa puluh hektar kalau punya tiga hal itu sebagai petani. Terus tanaman tebu itu tadi yang sudah saya katakan di depan, masalah tanaman yang bermanfaat semuanya itu kalau sudah usianya siap untuk ditebang, dari daunnya itu bisa untuk makanan ternak, batangnya dikirim ke pabrik gula Trangkil, diproses menjadi gula, dan ampasnya itu diproses menjadi pupuk kompos yang nanti bisa dikembalikan lagi kepada petani tebu untuk menyuburkan tanaman tebu. Itu bagus sekali, apalagi untuk tanaman yang baru. Itu cara pemupukannya bisa diproses dengan secara mekanisasi, jadi tidak banyak terlalu membutuhkan tenaga manusia, jadi pakai tenaga mesin. Itu bagus sekali. Terus yang ketiga, akarnya. Akar itu kalau ini masih ada tunggak-tunggaknya ya, seperti ini loh. Ini ya, dilihat nih. Ini dilihat. Nah, seperti tunggak-tunggaknya ini. Itu bisa dijadikan tanaman tebu raton, yaitu tanaman keperasan. Seperti ini tebu raton, ini tebu keperasan. Jadi mudah ya, enak.
Jadi makanya tanaman tebu itu tanaman yang berkepanjangan, bisa diproses lagi kalau sudah selesai nebang. Biayanya juga cukup rendah. Dan yang ketiga, kita harus sebagai petani tebu itu mau mengikuti kerjasama kemitraan dengan pabrik gula terdekat seperti pabrik gula Terangkil ini. Itu bisa melayani secara profesional karena banyak tenaga-tenaga kerja dari PG itu seperti PPL tanaman yang selalu memberi pembinaan sinder tanaman, sinder tebang, terus mandor tebang. Kalau sudah saatnya semuanya ini bisa membantu menolong petani, mempermudah ya proses-proses untuk menjadi itu apa dengan diproses di PG Terangkil. Dan pada hari pertama tebangan sampai hari ke-10 itu sudah bisa cair DO-nya. Jadi petani sudah bisa menerima penghasilannya. Nah, itulah kalau ada kemitraan ya antara petani dan pabrik gula. Jadi itulah, semoga kemitraan itu bisa saling menguntungkan antara petani sebagai pemasok bahan baku dan PG Terangkil pabrik gula sebagai pemproses. Itulah, mudah-mudahan petani tebu bisa diangkat kesejahteraannya, bisa merasakan manisnya bagaikan manisnya tebu sebagai tanamannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya saudara-saudaraku, dan jangan lupa videoku ini di komen ya, saya tunggu komen-komennya, dan di subscribe, di like ya. Sekian dulu, terima kasih. Untuk dapat ketemu videoku yang akan datang, saya ucapkan selamat bekerja, selamat berkarya. Nah, sekian, terima kasih.